They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my there's and place them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. And now I beg to see you dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak dengan PJJ kali ini. Materi selanjutnya yaitu materi PJJ kali ini adalah himpunan. Namun sebelum ke materi, Bapak ingatkan lagi protokol kesehatan. Yang pertama, pakai masker, rajin pakai masker. Yang kedua, rajin cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak fisik minimal 1 meter. Yang keempat, hindari dan jangan bikin kerumunan. Yang kelima, rajin berdoa. Semoga kita diselamatkan semua, amin, dan kita sehat semua gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Apa sih himpunan? Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas. Itu ya, pengertiannya seperti itu. Contoh, himpunan hewan berkaki 4. Jadi hewannya berkaki 4 itu diantaranya sapi yang kaki 4 ya, kerbau kakinya 4, kambing kakinya 4, dan kucing dan lain-lain sebagainya. Itu kan kakinya 4. Nah, itu dikelompokkan menjadi himpunan hewan berkaki 4. Contoh lagi, himpunan hewan berkaki 2. Cari yang berkaki 2 apa aja? Di antaranya burung, ayam, bebek, angsa, dan sebagainya. Ya kan ya? Paham ya? Contoh lagi, himpunan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk menulisan himpunan itu diawali dengan kurung buka kurawal, ini ya, kurung buka kurawal, dan diakhiri kurung tutup kurawal. Ingat, itu khusus untuk himpunan ya. Dan di sini ada sama temannya juga di depan ya. Contoh bukan himpunan, himpunan orang cantik atau kumpulan orang cantik. Nah, itu bukan himpunan itu. Karena cantik di sini tidak didefinisikan dengan jelas. Mungkin orang pertama mengatakan cantik, orang kedua biasa aja, orang ketiga enggak cantik, enggak apa. Nah, itu berarti enggak jelas. Contoh lagi yang bukan himpunan lagi, himpunan orang ganteng atau kumpulan orang ganteng. Ganteng ini relatif tidak jelas ya. Sedangkan kalau himpunan itu didefinisikan dengan jelas. Paham ya? Himpunan lukisan indah. Nah, lukisan indah ini setiap orang memiliki perspektif sendiri-sendiri. Artinya relatif. Mungkin orang pertama bisa mengatakan, wah ini indah banget. Orang yang kedua biasa aja. Orang ketiga jelek gitu kan. Nah, berarti ini tidak jelas. Jadi contohnya ya, orang kumpulan orang cantik, kumpulan orang ganteng, lukisan indah itu ya. Oke, selanjutnya cara menyatakan himpunan itu dengan kata-kata. Yang pertama dengan kata-kata. Kalau kata-kata berarti dibahasakan gitu. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli antara 2 dan 8. A, tulis A. Nah, menuliskan himpunan pakai huruf besar ya. A-nya huruf kapital. Adalah sama dengan himpunan. Himpunan itu ditulisnya kurung buka kurawal. Nah, himpunan bilangan asli tulis lagi boleh itu ya, himpunan bilangan asli antara 2 dan 8 kurung tutup kurawal. Jadi menulisnya itu adalah diganti, seolah-olah diganti sama dengan, dan yang himpunan bilangan asli antara 2 sampai 8 itu dikasih tanda kurung kurawal buka sampai tanda kurung kurawal tutup. Jelas ya? Yang B besar ya, pakai kapital, adalah himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 8.
B sama dengan adalah itu sama dengan himpunan kurung buka kurawal itu himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 8. Tuh, himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 8 ditulis ulang. Kurung tutup kurawal. Jangan lupa. Jelas? Saya lanjutkan lagi. Cara menyatakan himpunan yang kedua itu dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi, kalau notasi pakai pemisalan X atau notasi X atau Y atau variabel yang lain. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli antara 2 dan 8. A adalah, berarti A nya kapital adalah sama dengan kurung buka kurawal. Ini kita misalkan pakai notasinya X. X garis tegak ini dibacanya sedemikian sehingga, saya ulangi, A adalah himpunan X sedemikian sehingga, ini dibacanya sedemikian sehingga 2 kurang dari X dan X nya kurang dari 8, koma ini dibacanya di mana X anggota, ini dibacanya anggota ya, anggota bilangan asli. Nah, kan di sini himpunan bilangan asli antara 2 dan 8. Antara 2 dan 8 berarti 2-nya tidak masuk, 8-nya tidak masuk. Berarti X itu berada di setelah 2 dan sebelum 8. Berarti ini di tengah, ini di antara biasanya. 2 kurang dari X, X-nya kurang dari 8. Dan X-nya ini anggota apa? Bilangan asli. Berarti X anggota bilangan asli kurung tutup kurawal. Jelas ya? Yang B. B adalah himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 8. B, huruf kapital B adalah sama dengan himpunan kurung buka kurawal. Saya ganti misalkan huruf Y atau simbolnya Y lah gitu. Y sedemikian sehingga 2 kurang dari Y kurang dari 8. Di mana ini? Dibacanya di mana ya? Y anggota bilangan ganjil sesuai dengan permintaan himpunan bilangan ganjil. Berarti Y-nya anggota bilangan ganjil antara 2 dan 8. Berarti antara 2 dan 8, Y-nya di tengah, taruh di depan 2 dan di belakangnya 8. Kurang dari karena di antara. Jadi tidak ada sama dengannya. Jelas ya? Yang ketiga yaitu adalah dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Contoh, di sini A adalah himpunan bilangan asli antara 2 dan 8. Berarti 2-nya tidak masuk, 8-nya tidak masuk. Bilangan asli mulainya setelah 2 berarti ya 3, 4, 5, 6, 7. 8-nya tidak masuk ya, berarti kurung tutup kurawal. Selesai. B adalah himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 8. Bilangan ganjil antara 2 dan 8. B sama dengan kurung buka kurawal bilangan ganjil setelah 2 dari 3, 5, 7. 8-nya nggak masuk ya, bukan bilangan ganjil 8. Jadi kurung tutup kurawal. Selesai. Paham ya? Selanjutnya, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang sedang dibicarakan. Contoh, himpunan A itu anggotanya 3, 4, 5, 6, 7. Nah, semestanya boleh sama dengan himpunan A atau boleh lebih banyak dari himpunan A. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 3, 4, 5, 6, 7 ini kan 3, 4, 5, 7 kan ini anggota A. Nah, ini kita tambahkan 1, 2 boleh lebih banyak. Ataupun sama aja 3, 4, 5, 6, 7-nya saja itu boleh. Itu boleh dikatakan semesta. Atau ditambah lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang A-nya itu 3, 4, 5, 6, 7 ditambah 8 ditambah anggota 1 dan 2. Berarti ada banyak. Nah, itu semesta. Intinya mencakup himpunan yang dibicarakan, boleh ditambahkan 2 anggota, 1 anggota atau 3 anggota atau lebih banyak anggota lagi. Atau lebih besar lagi yaitu S adalah bilangan asli. Himpunan semesta adalah bilangan asli. Berarti seluruhnya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, berarti memuat 3, 4, 5, 6, 7. Yang penting memuat himpunan A yang dibicarakan ini. Boleh nggak bilangan cacah? Boleh. Bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi memuat ini ya.
atau bilangan real. Nah ini lebih besar lagi itu, bilangan real itu semuanya itu kan. Itu contoh yang A. Contoh yang B adalah himpunan burung, bebek, ayam. Nah, burung, bebek, ayam ini kakinya berapa? Kakinya 2. Berarti kita simpulkan semestanya adalah hewan berkaki 2. Padahal kan tidak hanya burung, bebek, ayam, masih banyak lagi yang berkaki 2 yang tidak disebutkan. Nah, berarti kita sebut aja himpunan semestanya adalah hewan berkaki 2. Atau boleh semestanya adalah hewan saja. Paham ya? Hewan. Berarti kan tidak hanya berkaki 2, bisa kaki 4 dan yang lainnya gitu kan. Jelas? Nah, itu mengenai semesta, yang penting memuat anggota yang dibicarakan sama atau boleh lebih banyak lagi gitu. Jelas? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan disimbolkan dengan kurung kurawal buka tutup atau 0 dicoret gitu. A adalah himpunan nama-nama bulan Masehi diawali dengan huruf Z. Bulan-bulan Masehi itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti tidak ada yang diawali dengan huruf Z. Berarti A adalah himpunan kosong atau himpunan kosong. Jelas? Atau C adalah himpunan ayam yang beranak. Ada nggak ayam yang beranak? Tidak ada. Ayam itu bertelur. Jadi C adalah himpunan kosong atau himpunan kosong. Jelas? Himpunan bagian. Himpunan bagian. Himpunan P merupakan himpunan bagian dari Q. Ditulis P kayak ini, kayak C ya, tapi agak panjang. Himpunan P himpunan bagian dari Q dibacanya jika setiap anggota P merupakan anggota Q. Maksudnya, contohnya P nya itu adalah 1, 2, 3, Q nya 1, 2, 3, 4, 7. Nah, si P ini kan anggotanya 1, di Q juga ada. P ini 2, di Q juga ada 2. P 3 di sini, di Q juga ada 3. Berarti semua anggota P ini ada di dalam anggota Q. Berarti P bagian dari Q. Benar kan? 1, 2, 3, Q nya 4, 7. Berarti banyakkan Q, tapi dia P nya berada di dalam Q. Contoh lagi, A nya itu 2, 3 anggotanya, B nya 2, 3, 5, 7, 11. A itu punya anggota 2, B juga punya anggotanya 3, B punya anggota 3 juga. 5 ini enggak ada, 7 enggak ada di A, 11 enggak ada. Berarti 2 dan 3 ini masuk di dalam B, itu termasuk dalam B. Atau A itu bagian dari B. A himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Jelas ya? Selanjutnya itu diagram Venn. Diagram Venn ini digunakan oleh John Venn sekitar abad 18-19 ya. Nah, ini diagram Venn contohnya semestanya, ini semesta ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A nya itu 1, 2, 3. Himpunan B nya itu 4, 5, 6. Ini S. Nah, cara menuliskan himpunan semesta diagram Venn itu tulis semestanya di pojok kiri gitu ya. Kasih tanda seperti ini boleh, atau kotak juga boleh, kayak siku-siku, kayak persegi itu boleh, atau seperempat lingkaran boleh. Dan himpunannya A itu ditulis kurva tertutup, atau boleh seperti oval atau lingkaran, bebas, yang penting tertutup. Ini ditutup ya, tidak ada potongannya. B juga sama, lingkaran tertutup atau oval atau kurva tertutup. Nah, terus dikasih noktah itu titik. Himpunan A itu kan 1, 2, 3. 1 kasih titik, 2 kasih titik, 3 kasih titik. Nah, selesai. B 4, 5, 6 berarti 4 kasih titik atau noktah, 5 kasih noktah ya titik, 6 kasih titik. Nah, karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak ada yang sama, berarti udah berpisah. Ini si himpunannya berpisah, kurvanya tidak ada yang bersentuhan atau menyinggung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti sisanya S nya itu tinggal 7, 8, 9 di luar lingkaran atau oval atau kurva tertutup dari A dan B, karena tidak termasuk di dalam A dan dalam B.
boleh ditulis, boleh tidak. Yang 7, 8, 9 nya itu semesta. Jelas ya. Contoh lagi, diagram Venn dari S nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, himpunan A nya 1, 2, 3, 4, himpunan B nya adalah 4, 5, 6. Biasa S di pojok kiri kasih seperempat lingkaran, himpunan A kurva tertutup, boleh lingkaran, boleh apa, pokoknya yang warna ini ya. Nah, tuh di sini 1, 2, 3, 4, anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, karena kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, B-nya juga 4, 5, 6, 7, ada yang sama nggak di antara A dan B? Ada, yaitu angka 4. Berarti kita tulis dulu yang samanya. Yang samanya itu berarti 4. Nah, kalau ada yang sama berarti kurva A atau himpunan A dengan himpunan B itu berpotongan atau beririsan. Nah, dikasih titik di sini, yaitu 4. Nah, sisanya berarti setelah 4 adalah himpunan A adalah 1, 2, 3. Berarti 1 titik, 2 titik, 3 titik ini. Himpunan B adalah 4, 5, 6. Karena 4 udah sama berarti tinggal 5 titik, 6 titik, 7. Nah, terus sisa dari A dan B itu adalah semesta. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sisanya adalah 8 sama 9. Di luar A dan B. Boleh ditulis, boleh tidak. Itu semesta. Jelas ya? Contoh lagi, diagram Venn. S nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A nya adalah 1, 2, 3. B nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti A nya itu, nah ini kurvanya atau lingkarannya itu ya, 1, 2, 3. B nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada yang sama dengan A dan B, yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Karena semua anggota A ini berada di dalam anggota B, berarti lingkaran A ini adanya di dalam lingkaran B. Nah, ini lingkaran B nya yang besar. Nah, karena anggota B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan anggota A nya 1, 2, 3, 1, 2, 3, berarti dibikin himpunan A ya. Nah, sisanya berarti yang 6 adalah 7, 8, 9. Ini semesta. Berarti ini adalah contoh himpunan bagian ya, yang tadi dibahas itu di A bagian dari himpunan B. Itu paham ya? Yang ke selanjutnya, ini himpunan diagram Venn dari S nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A nya adalah 1, 2, 3, 4, B nya 1, 2, 3, 4. Kita lihat A dan B nya 1, di sini B nya juga ada 1, A 2, di B juga ada 2, A ada 3, di B ada 3, A 4, di B juga ada 4. Berarti sama semuanya. Berarti di sini nanti lingkarannya sama, berarti A dengan B sama, berarti 1, 2, 3, 4. Dari sini berarti A sama dengan B, harusnya ditulis A sama dengan B di sini ya. Mohon maaf di sini. Sisanya berarti 5, 6, 7, 8, 9 itu di luar A dan B. Berarti ini semesta, boleh ditulis boleh enggak gitu. Oke, jelas? Mungkin itu dulu dari Pak